Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah, apakah boleh berhubungan intim dengan gaya 69? Bagaimana hukumnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya dari gaya 69 itu adalah apakah boleh sang suami itu maaf-maaf sampai menjilati ataupun menghisap klitoris sang istrinya, dan ketika melakukan hubungan itu sebaliknya sang istri pun maaf sekali ya dengan bahasa yang saya sampaikan, sampai mengulum Mr. P suaminya. Nah, oleh karena itu kan saya katakan ini adalah menurut pandangan ilmu fikih, bukan menurut pandangan ilmu akhlak. Sebelum menyimak video ini, tata niat dan hati untuk mencari ilmu, semoga kita dapat ilmu yang barokah, amin. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng, supaya mendapat update video terbaru. Share videonya agar ilmunya bisa bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu berada di dalam rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini saya ingin membahas, ada yang bertanya kepada saya perihal gaya nih. Perihal gaya apa yang dia tanyakan itu perihal gaya 69. Apakah hal itu diperbolehkan di dalam fikih ataupun diharamkan? Sebelumnya mohon maaf sekali ya jika didengar akan apa yang saya jelaskan misalkan agak sedikit tabu begitu ya, karena saya membahas hal yang seperti inilah gitu, yang mana bagi sebagian orang mungkin hal ini cukup tabu didengar, tetapi jangan berpikir negatif, karena apa yang saya sampaikan ini adalah dasar ilmu yang ingin saya sampaikan. Karena apapun itu ya, di dalam beribadah kita itu diatur oleh aturan agama ya, diatur oleh fikih, sehingga tidak ada kehamhaman lagi gitu bagi kita yang belum mengetahui apakah ini diperbolehkan atau tidaknya. Jadi sekali lagi ya, jangan berpikir negatif akan apa yang saya sampaikan ini ya. Apalagi kan saya ini wanita gitu ya, seolah mungkin agak kurang pantas lah kalau wanita berbicara hal seperti ini. Jika yang udah berumah tangga lama mungkin udah pada paham ya apa itu gaya 69. Tapi jika ada yang belum paham, misalkan ada yang belum paham gaya 69 itu gimana sih gitu, misalkan yang baru nikah gitu yang belum paham. Jadi gaya 69 itu adalah posisi sang suaminya di bawah tuh, biasanya bahwa suaminya di bawah dan posisi sang istrinya itu di atas. Tapi tidak seperti itu juga sih terkadang. Jadi intinya dari gaya 69 itu adalah apakah boleh sang suami itu maaf-maaf sampai menjilati ataupun menghisap klitoris sang istrinya, dan ketika melakukan hubungan itu sebaliknya sang istri pun maaf sekali ya dengan bahasa yang saya sampaikan, sampai mengulum Mr. P suaminya. Nah, itu adalah yang dikatakan dengan gaya 69. Jadi saling mencium, saling menghisap, saling menjilat di area vitalnya lah, istilahnya seperti itu. Nah, apakah itu diperbolehkan atau diharamkan? Saya di sini berbicara tentang ilmu fikih, bukan ilmu akhlaknya ya. Sekali lagi saya tekankan, saya di sini adalah menjawab dari ulama fikih, bukan menurut perihal ilmu akhlaknya seperti itu. Nah, kalau di dalam ilmu fikih itu banyak ya sebetulnya saya temui di dalam beberapa kitab seperti itu, yang mana jumhurul ulama itu mayoritasnya membolehkan seperti itu.
Dalil Al-Qur'annya kenapa dibolehkan tertera ada di dalam surat Al-Baqarah ya, pada ayat 223. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Wallahu a'lam bil muradi. Jadi kan di lafaz itu dikatakan nisa'ukum. Nah, gitu kan? Wanita ataupun istri kamu itu adalah harful lakum, adalah sawah ladang bagimu, artinya sawah ladang suami. Faktu, maka datangilah, gitu ya. Harthakum, ladangmu itu anna syi'tum. Nah, di sana itu ada lafaz anna syi'tum. Kalau kita lihat di tafsirnya, lafaz anna syi'tum itu bermakna aimin aina syi'tum. Jadi bermakna artinya aimin aina syi'tum itu kita boleh melakukan di mana saja, seperti itu. Artinya ya di tempat yang diinginkan oleh suami dan juga istri. Kemudian wa mata syi'tum, maknanya itu adalah wa mata syi'tum, kapan saja jika suami dan istri menghendaki boleh dilakukan. Kemudian kaifa syi'tum, dan nah ini kaifa syi'tum, bagaimana saja sesuai kehendak yang kalian sukai, artinya sesuai kehendak yang disukai oleh istri dan juga suami kamu. Jadi ini yang salah satu dasar referensi ayat Al-Quran yang mana membolehkan kita melakukan gaya 69 itu, karena tidak ada larangan di sana. In kana dzalika min simamin wahidin, jika ada dari lubang yang satu. Nah, di sini adalah penekanan yang jelas asal masuknya itu ke lubang yang satu, yaitu ke lubang vagina sang istri. Nah, jadi dalil Al-Quran ini yang menunjukkan bahwa suami boleh bersenang-senang dengan istrinya dengan gaya apapun selama suami dan istrinya itu saling suka, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan antara suami dan juga istri. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Nah, kemudian saya akan membacakan dari referensi kitabnya ya, barusan dari dalil Al-Quran. Sekarang dari referensi kitabnya. Di sini dikatakan wattafaqal fuqaha'u, sepakat nih para ulama ahli fikih ala annal jima'a, atas melakukan jima, yahrumu, diharamkan fi halataini, dari kedua keadaan. Ada dua hal yang gak boleh dilakukan berhubungan intim, itu adalah fid duburi, jika suami memasukkan ke lubang belakang ataupun lubang duburnya, wafil haidi, ataupun memasukkan milik suami kepada istrinya ketika istrinya itu sedang berada di dalam keadaan haid. Nah, itu juga yang diharamkan ya, udah jumhurul ulama, itu udah sepakat seluruh ulama. Wa amma masiwahuma, wa amma, dan adapun sesuatu masiwahuma selain dari keadaan dua tadi, yaitu yang dubur dan juga haid, faqad ikhtalafu fihi, maka sesungguhnya itu berbeda pendapat ulama. Nah, oleh karena itu kan saya katakan ini adalah menurut pandangan ilmu fikih, bukan menurut pandangan ilmu akhlak. Faqad qala asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari fi Fathul Mu'in, berkata asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari di dalam kitab Fathul Mu'in. Di sana kalau para santri ini udah populer kitab Fathul Mu'in ya. Jadi itu kitab fikih yang banyak sekali dipelajari di pesantren-pesantren. Nah, bagi yang pernah ngaji kitab Fathul Mu'in, di sana kita akan menemui faslun fil kafaah ya. Di sana kita akan menemui faslun fil kafaah, bisa dibuka lagi referensi kitabnya. Kemudian kita lihat agak ke bawahnya itu ada tatimatun ya. Ada tatimatun, di sini ada pembahasan yang mengatakan seperti ini. Jadi di dalam tatimatun itu yang membahas fi bayani ba'di adabin nikah ya, di dalam menjelaskan sebagian adab-adaban tentang nikah. Nah, ada yang dikatakan oleh Syekh Zainuddin, referensinya seperti ini. Ya juzu, diperbolehkan li zauji, bagi suami, kullu tamattu'in, boleh sang suami bersenang-senang ya, boleh suami bersenang-senang minha, dari istrinya, bima siwa halqati duburiha, selain ataupun kecuali dengan sesuatu yang berada di lubang duburnya, lubang dubur sang istri, dari lubang belakang. Nah, itu nggak boleh. Walau bimasi badriha,
Nah, kecuali nih, walau bimaswi badriha, yang diperbolehkan itu walaupun sang suaminya itu sampai menghisap klitoris sang istrinya. Nah, jadi di dalam kitab Fathul Mu'in yang berkata Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz, di sana dikatakan hukumnya diperbolehkan sang suami menghisap klitoris sang istrinya. Nah, begitu juga sebaliknya, sang istri juga diperbolehkan untuk mengulum milik sang suaminya yang kita kenal dengan gaya 69 ini gitu ya. Nah, jadi bagi sang suami ataupun sang istri, jika hal itu memang dianggap diperlukan dan saling menyukai, maka tak perlu ada keraguan kalau berbicara di dalam ilmu fikih, ulama di dalam madhab Imam Syafi'i memperbolehkannya dengan syarat sang istri dan juga sang suami saling suka ya, saling meridhoi seperti itu. Kalau misalkan istrinya nggak mau gitu, kalau misalkan pengantin baru gitu ya, itu kemungkinan kebanyakan para istri tuh nggak mau gitu ya, karena mungkin agak jijik juga gitu ya, dan merupakan hal yang sangat di luar bayangan mungkin, sehingga nggak mau melakukan hal itu. Nah, tetapi kalau misalkan dengan berjalannya waktu dengan sedikit suami merayu begitu ya, kebanyakan sih wanita tidak akan merasa keberatan sih seperti itu. Nah, saya tidak tahu ya bagaimana yang dirasakan oleh suami dan juga istri Anda di rumah gitu ya. Cuman kebanyakan gitu kalau saya dengar gitu seperti itu. Cuman sih yang perlu diingat ya, di dalam berbagai gaya gitu ya, di dalam berbagai gaya ini sih sebetulnya ya memang tak perlu diajarkan juga ya. Maksudnya tak perlu diajarkan karena dengan instingnya nanti suami istri juga sih akan memahami apa yang dia inginkan sebetulnya. Jadi yang ingin saya titik beratkan di sini itu adalah bukan gayanya itu sih sebetulnya, tetapi hukumnya itu apakah diperbolehkan atau tidaknya. Jadi yang ingin saya sampaikan bukan gayanya tetapi hukumnya. Nah, kalau bertanya hukumnya di dalam fikih ya diperbolehkan. Dan harus diingat ya, wahai para suami dan juga istri, di dalam melakukan berhubungan seksualitas itu merupakan ibadah ya, itu merupakan ibadah bahkan yang besar sekali pahalanya. Jangan dikira ini bukan ibadah, ini adalah suatu ibadah yang besar sekali pahalanya dan banyak sekali kemanfaatannya. Yang namanya ibadah pasti itu akan diawali dengan yang baik, akan diakhiri dengan yang baik, dan dilakukannya pun dengan yang baik pula. Kenapa saya berkata seperti ini? Udah saya terangkan barusan ya, bahwa untuk gaya-gaya hal seperti ini sebetulnya tidak perlu diajarkan gitu ya. Artinya yang baik ini adalah jangan sampai kita mengetahui akan posisi ini, gaya ini dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Misalkan nih, biar takut ada yang nggak paham, misalkan pasangan suami istri mengetahui hal ini itu bukan dari instingnya ataupun bukan dari keinginan sang istrinya misalkan, tetapi hal itu diketahui oleh suaminya itu misalkan, maaf ya, itu dikarenakan sang suaminya itu sebelumnya itu melihat dulu film porn gitu ya. Paham ya maksudnya film porn? Jadi kalau misalkan sang suami mengetahui ini dari film porn, berarti kan yang dia ketahuinya itu bukan dari hal yang positif. Artinya yang dia ketahui itu dari hal yang negatif. Maka itu tidak akan menjadikan sebuah ilmu. Dan apakah akan mendapatkan efek negatifnya? Iya, akan mendapatkan efek negatifnya. Karena terkadang ada yang bertanya juga kepada saya itu seperti ini, apakah boleh nih bagi suami istri karena agar menambah ilmu, dia berniatnya baik nih, ingin menambah ilmu, bagaimana sih gaya-gaya gitu ya, ataupun dia ingin mendapatkan gairah seksualitas dari sang suami dan sang istrinya, tapi aku lihatnya sama istri kok bareng-bareng gitu kayak kata suaminya. Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Maka jawabannya itu adalah tidak diperbolehkan, walaupun sang suami dan juga sang istri melihatnya bareng-bareng, walaupun punya niat
perasaannya, niatnya itu adalah baik karena ingin membangkitkan gairah syahwatnya, ataupun bertujuannya baik menurut dirinya karena ingin menambahkan ilmu menurut pemikirannya, tetapi itu adalah apa yang dia pikirkan itu adalah mencari dari hal yang diharamkan. Maka sesuatu yang dicari dari hal yang diharamkan oleh Allah, maka hasilnya pun nanti tidak akan baik. Berbeda dengan saya mengetahui misalkan posisi ini gitu ya, misalkan ataupun posisi yang lain, tetapi saya mengetahuinya itu adalah dari ulama, dari kitab. Saya dikaji ini waktu saya di pesantren gitu ya, saya dikaji gitu ya. Nah itu berbeda lagi, itu memang pure dari ilmu, bahkan itu akan mendapatkan keberkahan seperti itu ya. Jadi yang saya maksudkan memang hal seperti ini nanti dengan sendirinya para suami istri itu akan memahami dan mengetahui. Hanya saja yang harus kita ketahui adalah hukumnya itu, apakah hukum yang kita lakukan ini betul atau tidak, agar kita tidak terjerumus akan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Nah kalau misalkan kita gak boleh lihat dulu film foreign, itu alasannya kenapa gitu ya, karena kalau saya nerangkan sekarang nanti panjang lagi ya pembahasannya. Insya Allah nanti akan saya khusus membahas tentang hal itu ya. Jadi apa yang saya disampaikan sekali lagi, mohon jangan berpikir negatif begitu ya, ambil positifnya, ambil ilmunya supaya kita tidak terjerumus akan apa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak juga video referensi dari sumber yang lainnya di video berikut ini, semoga dapat menambah ilmu kita. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng supaya mendapat update video terbaru. Share videonya agar ilmunya bisa bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Baik, ada kaidah sederhana bahwa engkau sebagai seorang suami boleh berbuat apapun dengan istrimu dalam hubungan suami istri, asalkan Anda hindari dua hal. Yang pertama adalah mohon maaf, berhubungan di lubang belakangnya seorang istri. Lubang belakang, lubang buang air besar itu haram dan tidak tawar di sini. Yang kedua adalah di jalur depan waktu wanita dalam keadaan haid. Lubang depan dalam keadaan haid, setelahnya Anda bebas. Nah, bebas artinya bebas itu boleh, Anda bagaimanapun boleh. Hanya sekarang ada hal lain lagi di luar ini yang menjadikan seorang pengen aneh-aneh itu apa sih? Mohon maaf, zamannya zaman rusak, tontonan. Ingin menjadikan istrinya bahan cobaan gara-gara matanya melihat, naudzubillah, film-film kotor. Film-film kotor, gara-gara itu pengen. Akhirnya apa? Gara-gara film kotor yang dilihat, ingin dengan istrinya dengan bermacam-macam, tidak akan menemukan kepuasan pada akhirnya. Kalau sudah akan menemukan kepuasan, akhirnya ngomong, istriku tidak bisa kok begitu, coba kau seperti di film itu, naudzubillah. Nah ini gara-gara tontonan. Jadi kenapa kok banyak minta macam-macam? Karena tontonan dan sebagainya. Kemudian ada hal yang dalam hubungan suami istri kita harus menjaga perasaan pasangan. Yang tidak nyaman bagi dia hendaknya kita hindari. Ya, kadang ada sebagian, mohon maaf, ada seorang istri yang memang risih kalau dicium sama suaminya. Tidak tahu risihnya karena kumisnya terlalu tajam, atau jarang sikat gigi, atau macam-macam, saya tidak paham itu. Waktu istri ngomong begitu saya tidak berani bertanya, saya tidak tahu. Artinya mohon maaf, suami tahu diri deh, kalau istrimu lagi risih itu berarti koreksi, jangan-jangan saya kurang bersih. Atau sebaliknya, seorang istri kalau suami tiba-tiba kok kurang semangat, harus koreksi diri. Mungkin ada aroma dari badan kita yang kurang nyaman dan sebagainya. Artinya kita semua koreksi diri. Baik seperti itu. Jadi menghargai pasangan dengan cara yang dia tidak suka jangan dipaksakan, yang dia tidak suka jangan dipaksakan. Sampai mohon maaf, seorang istri dia sudah biasa sama suaminya, tapi mohon maaf ini ada yang ngadu, kalau mohon maaf wilayahnya dipegang sama suami dia digeli.
Mohon maaf nih, ya jangan dipaksain seorang suami ini. Tapi kalau berhubungan ya biasa. Jadi ada macam-macam model manusia, ya kita memperhatikan pasangan, nanti kan lambat laun saling mengerti kan. Lah kemudian kaidah bercinta adalah selagi itu halal dan sebagainya, berusahalah engkau untuk mengimbangi pasanganmu di dalam urusan irama seni dalam bercinta. Nah ini boleh mengimbangi, cuman mengimbangi bukan mengimbangi suami yang sering nonton film kotor, Anda akan nyungsep. Atau istri yang suka nonton film kotor sehingga suaminya memurakun begini-begini. Ingat, nonton film kotor adalah bahaya secara psikologi juga, secara akhlak tidak baik, dan secara syariah juga nggak benar. Jangan percaya dengan omongan orang, oh boleh nonton film porno untuk suami istri. Itu melihat gambar aurat, dan itu akan merusak pikiran seorang suami. Kenapa? Istriku tidak seperti itu. Seorang istri pun ngomong, suamiku jauh banget dengan itu. Akhirnya seorang istri dan suami mencari sesuatu yang nggak ada, karena istrinya dan suaminya nggak seperti itu. Akhirnya kepikirannya kemana-mana, melanglang. Akhirnya muncullah penyelewengan-penyelewengan. Karena jangan-jangan di film kayak orang ini nggak seperti istriku. Terus naudzubillah, mulai kebuka keharaman-keharaman, masuk wilayah zina, naudzubillah. Hati-hati dengan film kotor dan sebagainya. Kalau ingin masalah semangat, Anda bisa seperti orang berpuasa, maka bukanya adalah enak makannya. Mungkin waktunya yang perlu ditata. Kemudian kerinduan yang perlu dibangkitkan, ditumbuhkan. Rasa cinta, sanjungan, rayuan semakin mesra akan bangkit terus. Kalau bikin nek terus ya nggak semangat nanti. Jadi seperti itu ya. Urusan hubungan suami istri adalah bebas asalkan tidak masuk tadi rambu-rambu keharaman yang tidak boleh Anda terjang. Akan tapi pun demikian, menghargai pasangan dalam urusan bermesraan adalah penting. Makna menghargai adalah yang ia tidak suka Anda harus bisa pahami. Kemudian juga Anda harus tahu diri bagaimana agar Anda itu bisa diterima oleh dia dengan gini. Dalam bermesraan adalah tidak langsung tutup poin. Nabi Muhammad pun marah kalau ada seorang suami mendatangi istrinya seperti binatang. Kambing itu kalau mendatangi istrinya, betinanya itu nggak pakai muqaddimah. Rasulullah juga nggak senang. Jadi harus ada muqaddimah. Seperti mata harus memandang yang indah, dan deh sebagai seorang suami kalimat yang indah, rayuan, aroma yang semerbak, wangian, minyak wangi, bukan dari gudang langsung nawa itu. Istrinya juga begitu, kumus-kumus baru masak, ntar dulu dah masuk ke kamar. Sebab mohon maaf, sesuatu yang kalau tersimpan di dalam badan ini, kita bukan nabi mah wangi terus. Termasuk wanita, mohon maaf, lipatan-lipatan itu adalah turun keringat itu akan keluar aroma yang tidak baik. Memang jauh dari hidungnya, tapi dekat dengan hidung suami. Makanya harus paham wanita ini, kadang-kadang cuek, hanya cantik wajahnya toh. Kalau badan ke bawah sudah begini suaminya. Sama seorang suami juga begitu. Paham, memahami pasangan. Jadi seperti engkau senang bagaimana keadaan istrimu, maka istrimu pun juga ingin senang dengan keadaanmu. Jika engkau ingin melihat istrimu cantik dalam berdandan, maka hendaknya kau pun juga paling tidak sisiran, ngerapikan. Jika engkau ingin mencium bau mulut istrimu harum, engkau juga ngemut permen, sikat gigi dan sebagainya. Jika engkau ingin melihat badan istrimu harum, pakai minyak wangi deh, dan seterusnya. Ini adalah keseimbangan dalam rumah tangga. Semoga Allah senantiasa memberikan keindahan dan menjauhkan dari haram, zina dan muqaddimah bisa dijauhkan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menyimak videonya. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Amin. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.